Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan nama saya Eza Gadis Rekli Arindi sebagai fasilitator yang nantinya akan membimbing kalian selama diskusi kali ini, dan ada teman saya Aisyah sebagai co-fasilitator, dan ada dokumentasi yaitu ada Sasa, notulensi ada Bakti dan Vanessa. Nah, di sini tuh agar semakin akrab dan kenal, kalau boleh teman-teman untuk memperkenalkan diri beserta umurnya ya. Silahkan dimulai dari siapa? Silahkan. Mungkin dari itu masnya dulu, Mas Ahmad Rafli Ramadhani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Ramadhani. Saya berumur 20. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Ajeng Santika Putri. Halo semua. Halo. Perkenalkan, saya Ajeng Santika Putri, usianya 21 tahun. Terima kasih. Halo Ajeng. Selanjutnya, ada yang mau langsung kenalan atau enggak? Dari yaudah Farah Salsabila ya? Farah Salsabila, Mbak Farah Salsabila. Kenalkan, nama saya Farah Salsabila. Maaf Mbak sama kuliah. Oh iya, nggak apa. Maaf ya. Udah bertanya. Selanjutnya Mbak Firda Dewi. Oh ya, makasih. Halo, aku Firda dari Tulungagung. Usia aku 21 tahun. Makasih. Berulang tahun dia. Selamat ulang tahun Firda. Happy birthday Firda. Makasih. HBD. Habis itu Mas Hardian Syahdewa. Perkenalkan, nama aku Hardian Syah Munadewa, aku dari mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Fisip, umur 21 tahun, tinggal di Tulungagung. Oh iya, halo Mas Dewa, sempat lupa umur ya. Terus selanjutnya ada Mbak Miranda Ika. Mbak Miranda Ika. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Miranda Intan Kurnianur, umur 20 tahun, dari Universitas Airlangga, Fakultas Farmasi. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Mas Robiatul Adawiyah. Mas Robiatul. Ini sorry, ini Mas atau Mbak ya? Mas Iza. Sorry. Oh iya Mbak. Iya Mbak Robiatul. Halo Mbak. Aku kedengeran enggak? Kedengeran kok. Kedengeran. Ya, halo semua, kenalin. Aku Robiatul dari Tulungagung. Usia 20 tahun. Halo Mbak Robiatul. Halo. Selanjutnya ada Mbak Salsabila Zahro. Halo, kenalin aku Salsabila Zahro, asalnya Tulungagung, usia 20 tahun. Ya, baik. Halo Mbak Zahro. Selanjutnya ada Mbak Terry Winnie Erlinda. Halo semuanya,
Nama saya Terry Winnie Erlinda, umur 20 tahun. Ya, halo Mbak Terry. Salam kenal. Selanjutnya ada Mas Wiku Seta Jatmika. Wiku Seta Jatmika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Wiku Seta Jatmika dari Tulungagung, umur hampir 21. Salam kenal, Mas. Berarti masih di 20 ya, Mas Wiku? Ya, Masnya ini ngode Ya. nih ulang tahun. Oh, ulang tahun ya, Mas? Oh. Ada yang belum saya panggil? Takut ini, keloncatan. Udah sih. Udah ya? Udah. Bentar ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman udah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk melakukan diskusi metaplan. Yang akan kita lakukan adalah untuk mencoba untuk membahas mengenai ISPA dan merokok di dalam rumah kayak gitu. Jadi nanti kita akan mencoba menggali pendapat dari kalian mengenai topik tersebut, gitu ya. Nah, sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturannya. Jadi peraturannya, selama pelaksanaan metaplan dimohon untuk on cam dan mute suara apabila tidak ingin berpendapat. Lalu peserta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator atau saya yang nanti mengajukan pertanyaan ke Anda dengan menuliskan satu jawaban dengan jelas tanpa menambahkan kata dan maupun kata atau. Jadi nanti kertasnya ditunjukin gitu di kamera. Selanjutnya, peserta menjawab tanpa diskusi dengan peserta lainnya. Terus, siapkan kertas dan bolpen untuk menjawab pertanyaan. Boleh bolpen maupun spidol, terserah. Terus, untuk jawaban itu dituliskan di kertas dengan huruf kapital atau huruf balok. Setelah selesai menuliskan jawaban, akan diberi aba-aba untuk menunjukkan hasil jawabannya tersebut. Yang tadi saya bilang, ditunjukkan ke depan kamera, biar kami bisa melihat jawaban Anda. Kayak gitu. Apa ada yang ditanyakan dari peraturannya? Atau masih bingung gitu? Udah aman? Baik, saya lanjutkan ke sesi pertanyaan langsung ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut Anda, faktor lingkungan apa yang menyebabkan penyakit ISPA? Kira-kira apa tuh faktor lingkungannya? Kok bisa kena ISPA itu apa? Satu jawaban saja, nggak apa-apa. Sudah mengisi semua? Silakan tunjukkan ke kamera jawaban kalian. Mbak penyelenggara bisa melihat ya jawaban dari partisipan kita. Sudah semua? Sudah ditulis, Mbak penyelenggara?
Udah. Selanjutnya lanjut lagi ya. Saya akan berikan pertanyaan kembali. Merokok di dalam rumah kan pasti ada risikonya. Maaf, Bu Iya? Reza. Untuk di jambornya belum ditulis semua. Baru masuk. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Baik. Za, ada yang baru masuk, Za. Oh, siapa? Siapa ya? Oh, Abdurrahman. Abdurrahman, Mas Abdurrahman, boleh memperkenalkan diri beserta umurnya? Saya Abdurrahman Adnan, umur 20 tahun. Sudah itu aja, Kak. Oh iya, salam kenal Mas Abdur. Iya, tadi saya nggak dengar pertanyaannya ya. Oh, yang pertanyaan yang ya. Jadi, menurut Anda, faktor lingkungan apa yang menyebabkan penyakit ISPA? Oh, ditulis di kertas kan ya? Gimana? Jawabannya ditulis di kertas kan ya? Ya, ditulis di kertas. Nanti kalau misalkan saya sudah memberikan aba-aba untuk menunjukkan ke kamera, silakan tunjukkan ke kamera ya. Sekarang boleh ditunjukkan langsung. Baik, karena jawabannya dituliskan di Jamboard, jadinya tolong angkat ulang jawabannya ya. Soalnya ada beberapa yang kurang jelas tadi katanya rekan penyelenggara. Silahkan. Gimana teman-teman penyelenggara? Udah atau belum? Belum, Eza. Tunggu sebentar. Oh ya, oke. Maaf Mbak Terry, bisa dikelihatkan lagi nggak? Soalnya teman-teman nggak kelihatan jawabannya. Mas Hardiansah, jawabannya boleh diperlihatkan ke kami. Lingkungan rokok. Nanti misalkan mau jawab di soal selanjutnya, satu kata aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu panjang. Mohon maaf untuk teman-teman, apakah ada yang jawabannya belum saya tulis di Jamboard-nya? Bisa dicek di share screen-nya. Jadi kayaknya jawabannya ada yang polusi udara itu 2 orang deh. Sama.
Udah atau belum? Jawabannya udah semua ya? Aisyah. Aisyah. Udah. Ya. Kurang kualitas udara yang buruk. Salah. Asap industri sama rokok. Maksudnya jadi satu. Sudah ya? Oh. Ya, udah. Udah. Jadi untuk nanti pertanyaan selanjutnya, menjawabnya boleh dengan jawabannya singkat aja ya. Makasih. Saya lanjutkan. Jadi kan merokok di dalam rumah pasti ada risikonya, entah itu jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, tolong sebutkan apa saja sih bahaya merokok di dalam rumah? Apakah co-fasilitator udah selesai tulis di Jamboard? Belum, Za. Iya. Mohon maaf untuk Mbak Farah bisa ditunjukkan ulang. Mbak Farah, mohon maaf tulisannya terlalu kecil, kurang terlihat di sini.
Aisyah, sudah selesai menuliskan di ini ya, Jamboard ya? Sudah, Za. Udah. Nah, jadi ini kita akan mengelompokkan jawabannya terlebih dahulu. Tapi mohon maaf tadi yang nomor 1 belum dikelompokkan, jadi kita ke nomor 1 dulu ya. Kita kelompokkan jawabannya dahulu. Baru nanti ke nomor 2. Silakan Mbak Co-Fasilitator Aisyah. Berarti ini yang nomor 1 ini yang sama, berarti polusi sama polusi udara ini jadiin 1 ya? Iya. Ya, benar, betul ya. Jadi polusi jadiin 1 sama polusi udara. Selanjutnya apalagi nih yang dijadiin 1 sama polusi tadi? Kira-kira apa? Atau ini asap industri rokok itu? Bisa dijadiin 1 nggak? Yang asap industri atau rokok? Bisa ya? Yang warna merah muda, nomor 1. Dimasukin ke polusi. Setuju atau enggak nih? Setuju, oke. Terus asap, mungkin bisa ya, bisa juga. Setuju? Setuju teman-teman? Oh ya, setuju. Asap jadiin 1. Selanjutnya, apa lagi yang jadiin 1? Mungkin ini ya, lingkungan berpolusi. Lingkungan berpolusi, ya yang warna oranye. Setuju nggak teman-teman? Terus apa lagi? Kira-kira kualitas udara yang buruk bisa? Bisa juga ya dimasukin. Ada saran di ya? Di chat. Oh, di chat. Bentar ya. Ya disampaikan aja biar ke recordku. Bentar. Ini aku nggak bisa, Mbak. Ya disampaikan aja deh, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih, itu semuanya bisa masuk ke kategori polusi udara. Cuman yang kebersihan aja itu mungkin yang enggak. Kalau menurut saya. Oh ya. Gimana menurut teman-teman lainnya? Setuju pendapat dari Mas Wiku? Baik, berarti kebersihan yang sendiri ya. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Makasih Mas Wiku untuk sarannya. Nomor 2. Wah, jawaban sesak nafasnya banyak banget ya ini ya. Berapa jawaban nih? Jadiin 1 dulu aja ya, yang sesak nafas ya. Sambil nunggu ini, kira-kira yang bisa masuk ke sesak nafas apa aja nih yang masuk ke apa ke grupnya itu? Semua kecuali kematian sama resiko untuk keluarga. Oh, berarti ini sendiri-sendiri ya, kematian sendiri, resiko keluarga sendiri. Kalau menurut aku gitu. Oh ya udah, ya. Yang lainnya gimana? Setuju nggak? Setuju ya, kelihatannya nggak apa-apa kan? Ya oke, setuju.
Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Jadi kan berdasarkan realita, kalau kita misalkan di jalan, di tempat umum, gitu kan yang merokok kan kebanyakan laki-laki. Nah, kayak pengalaman juga kan kalau teman saya pun laki-laki tuh banyak yang ngerokoknya lebih ini waktu kuliah, lebih parah tuh waktu kuliah gitu kan. Nah, apakah Anda percaya bahwa laki-laki yang gagah, yang keren itu harus merokok? Terus bagaimana nih pendapat Anda mengenai pernyataan kayak gitu? Kira-kira setuju nggak? Nggak. Kayak ditulis di ini ya, di kertas. Oke, sorry. Ya nggak apa-apa. Senang aku, selalu semangat ini. Nggak apa. Bagus. Teman-teman penyelenggara kelihatan semua ya. Setuju. Mungkin langsung dikelompokin sekalian ya itu. Karena kan setuju dan tidak setuju. Ya udah, selanjutnya langsung dikelompokin ya berarti ya. Yang tidak sama yang iya. Tadi ada yang baik dikelompokkan langsung, tidak dengan tidak, tidak dengan nah. Tadi ada Mas Hardiansyah setuju deh. Nah, itu benar. Sudah, baik. Selanjutnya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian tuh kenapa sih teman-teman kalian atau mungkin diri kalian sendiri itu merokok? Alasan mereka merokok itu apa kira-kira ya?
Ditulis ya? Iya, ditulis. Pakai satu kata aja ya, satu kata, nggak pakai koma, nggak pakai dan, nggak pakai atau, satu kata aja. Ya, maksud saya satu kalimat yang pendek aja, satu jawaban pendek. Ya, maaf ya tadi salah kata, bukan satu kata, tapi satu jawaban. Baik, teman-teman, boleh dituliskan itu jawaban teman-teman partisipan. Baik, diangkat semua ya, biar dituliskan oleh penyelenggara. Nah, udah, selanjutnya kita mengelompokkan jawaban. Ayo, kira-kira ada yang ingin berpendapat tentang mengelompokkan jawaban ini, mana yang harusnya bareng sama ini, mana yang dikelompokkan sama ini. Ada? Mas Ahmad mau ini berpendapat tadi? Kalau menurutku itu pengaruh lingkungan bisa digabung sama pergaulan sih. Pendapatku itu. Gimana yang lainnya? Setuju nggak? Kira-kira setuju atau enggak? Boleh. Ya? Ya, baik. Boleh. Selanjutnya, apa ini yang perlu digabung lagi? Meniru ke pengaruh pergaulan dan pengaruh lingkungan. Meniru. Oh ya, meniru. Habit juga nggak sih? Gimana yang lainnya? Boleh ditanggapi, boleh. Kalau habit sih nggak masuk ke pengaruh. Habit itu udah kayak keterlibatan terus sih. Menjadi kebiasaan. Berarti itu masuknya kemana? Atau disendirikan? Mungkin Sama sendiri sih, Sarah. Berarti kalau kebiasaan kecanduan dong? Bagaimana? Bisa diulang, Mas Wiku? Berarti tadi katanya Mas Rafli, kalau habit itu kan kebiasaan. Berarti kalau kebiasaan udah masuk ke kecanduan.
Menurutku. Iya. Pergaulan Mas tadi Mas, bukan kebiasaan. Oh. Berarti habit itu pergaulan. Berarti bisa masuk ke sebelah kiri dong itu. Baik, gimana Ya. yang lainnya? Teman-teman lainnya setuju atau enggak habit dimasukkan ke pergaulan ini? Enggak Bagian setuju. Karena apa? Karena habit itu Enggak. kebiasaan kan. Ya. Kebiasaan kan kita nggak tahu itu dari mana pengaruh awalnya. Entah dari lingkungan, entah emang dia stres. Tapi kan berlanjut sehingga dia candu. Ya nggak sih? Kalau menurutku lo ya. Iya. Baik, terus tadi ada yang nggak setuju juga. Tadi siapa? Boleh berpendapat kenapa nggak setuju? Tapi kalau menurut Wikipedia sih habit itu kebiasaan. Berarti masuknya kemana teman-teman? Kira-kira kalau kebiasaan kemana ya? Mungkin kalau menurutku itu bisa sendiri. Soalnya kebiasaan itu masih awal-awal aja terus jadi kecanduan, jadi parah gitu. Jadi mungkin perbedaan sama ke tingkat keparahan merokoknya mungkin. Nah, berarti gimana? Disendirikan ya? Gimana yang lain setuju? Disendirikan? Ya udah, disendirikan Mbak Aisyah, disendirikan. Terus yang pengen merokok sama apa itu ya? Nggak kelihatan. Pengen merokok itu masuk mana tuh? Pengen aja gitu. Iya, pengen aja. Bagaimana? Putus-putus, Mas. Ya masuk ke yang pengen aja gitu. Berarti sendiri. Ya. Gimana setuju ya udah ya, yang pengelompokannya setuju? Baik. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa sih dampak buruk yang diakibatkan untuk perokok pasif? Jadi dampak buruk yang berakibat bagi perokok pasif itu apa kira-kira? Satu jawaban saja. Silakan angkat jawaban Anda. Ditunjukkan ke kamera ya. Teman-teman kelihatan kan jawabannya teman-teman partisipan?
Baik, selanjutnya kita mengelompokkan jawaban ya. Gimana teman-teman? Silakan. Saran. Ini penyakit pernapasannya ada 2 ya, kira-kira. Ada 3 malah. Wah, banyak juga. Mau diinin dulu, dikelompokin dulu mungkin yang jawabannya sama-sama semua. Nah, selanjutnya apa nih yang kira-kira bisa masuk ke penyakit pernapasan? Asma. Baik, ya boleh asma ya. Asma. Halo? Gimana teman-teman? Apa ada pendapat lain dari pengelompokan ini? Kanker mungkin itu bisa jadi kanker paru, tapi kanker ada banyak. Gimana tuh teman-teman lainnya? Iya, itu kanker paru. Aku yang nulis kurang lengkap ya. Gak apa-apa. Berarti, nah, sudah kayak gini, setuju atau ada yang mau dikelompokkan lagi? Mau nanya dulu coba. Iya. Kalau penyakit paru itu kalau penyakit paru itu apa pasti penyakit pernafasan? Nah, ya. Jadi penyakit paru ini sama aja kayak penyakit pernapasan. Kira-kira dimasukin nggak jadi satu? Iya, Jadi kalau emang sama, digabungin aja. Iya. Sabar. Kalau penyakit paru itu pernafasan, berarti kanker paru juga penyakit pernafasan. Ya enggak? Nah, kira-kira gimana tuh menurut kalian? Karena di sini saya nggak boleh memberikan jawaban yang terlalu banyak, maaf ya. Jadi gimana tuh menurut kalian? Ayo, gimana? Iya, kalau menurutku iya. Kalau menurutku Kalau sama, menurutku sih soalnya gitu. kan kanker itu kan juga penyakit. Saya setuju. Ya, baik. Ya udah. Dikelompokkan, Mbak.
Ya udah, ini sudah dikelompokkan ya berarti. Duh. Penyakit parunya. Ini karena nggak cukup ya, makanya ditaruh ke kanannya, maksudnya. Ya, ya boleh, boleh. Ya kan, ya. Ya udah. Ini ya pengelompokannya berarti ini setuju semua? Setuju. Setuju ya. Oke, selanjutnya. Menurut Anda, kan pasti kan kalian pernah lihat bapak merokok dalam rumah atau tetangga kalian waktu kalian namu ke tetangga merokok dalam rumah. Dan menurut Anda tuh bagaimana sih mengenai perilaku merokok dalam rumah tuh kayak apa? Berapa kata? Ulang pertanyaannya enggak? Oh ya, boleh. Saya ulang ya. Bagaimana menurut Anda mengenai perilaku merokok di dalam rumah? Satu jawaban saja ya. Satu jawaban aja. Nggak pakai dan, nggak pakai koma, nggak pakai atau. Satu aja. Selanjutnya kita mengelompokkan jawabannya lagi kembali ya. Silakan. Ada yang mau berpendapat kira-kira dikelompokkan ke sini gitu. Silakan, ada nggak? Mengganggu sama mengganggu kenyamanan dijadiin satu. Yang lainnya setuju? Baik, Setuju. digabung jadi satu. Tidak sopan, tidak baik jadi satu. Baik, yang lain setuju? Yang tidak sopan jadiin satu sama tidak baik? Baik, setuju ya, jadikan satu. Mungkin buruk juga tidak baik. Baik, jadiin satu.
Nah, kurang 3 nih. Egois, nggak sayang keluarga, sama kurang bijak. Ini disendirikan atau ada yang bisa dijadiin satu kira-kira? Teman-teman, gimana? Egois sama nggak sayang keluarga. Kan kalau egois mikirin diri sendiri. Kurang bijak bisa masuk ke tidak baik. Gimana? Kurang bijak maksudnya tidak baik? Setuju ya? Setuju? Setuju. Setuju. Pertanyaan selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Apakah Anda itu merasa terganggu apabila menemui kayak orang yang merokok dalam rumah? Entah itu keluarga Anda sendiri atau tamu. Gimana? Anda terganggu atau enggak kira-kira? Maaf, sebelumnya mau tanya, ini Mas Abdurrahman, Mas Wiku, Mbak Firda, dan Mbak Robiatul bisa on cam ya, karena kita biar tahu jawabannya. Sekarang boleh diangkat jawabannya semua? Oh, udah on cam dari tadi kok. Oh ya udah baik. Mungkin ya. Oh iya. Silakan tunjukkan jawaban ke kamera. Sudah. Mari kita kelompokkan. Iya jadiin satu aja dulu ya, karena iyanya ini sama... Kayaknya jadi satu kelompok semua deh. Oh, jadi satu kelompok semua. Lainnya gimana? Setuju nggak kira-kira? Jadiin satu semua. Setuju. Ya, baik. Jadikan satu semua ya. Oke, kita... Oh ya, udah. Ke pertanyaan selanjutnya. Lalu kalau misalkan melihat keluarga Anda atau tamu merokok dalam rumah, apa yang Anda lakukan ketika melihat mereka merokok dalam rumah? Silakan dijawab. Sudah, angkat jawaban ke kamera. Baik.
Silakan diturunkan jawabannya, nggak apa-apa. Selanjutnya kita kelompokkan jawabannya ya, sama seperti tadi. Setelah menjawab, kita langsung melompokkan jawaban. Gimana, ada pendapat atau gimana? Pergi, menghindar, sama menjauh jadi satu. Oh iya. Setuju semuanya? Apalagi kira-kira? Mungkin Menegur sama mengingatkan. Sama mengingatkan jadi satu. Oh ya. Menegur dan mengingatkan jadi satu ya. Oke. Berarti ya ini untuk yang menunjukkan ketidaknyamanan ini gimana? Disendirikan atau bisa dijadiin satu? Sendiri kalau menurutku. Oh, sendiri. Gimana yang lain? Setuju yang lainnya? Setuju. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu, menurut Anda, apakah akses mengenai informasi merokok udah sangat mudah dijangkau dalam pelayanan kesehatan? Kira-kira gimana? Paham pertanyaan saya atau enggak? Kurang. Saya ulang lagi ya. Menurut Anda, apakah akses mengenai informasi merokok mudah dijangkau dalam pelayanan kesehatan? Maksudnya dalam pelayanan kesehatan itu gimana? Ini dijawab saja karena dari kami penyelenggara tidak boleh memberikan informasi apapun selain pertanyaan. Jadinya nggak bisa kami jelasin juga. Tidak diperbolehkan di diskusi ini. Maaf ya, Mas. Karena peraturannya seperti itu. Maaf ya. Oke. Ya, baik. Ini lagi pertanyaannya. Diulangi lagi. Baik. Menurut Anda, apakah akses mengenai informasi merokok mudah dijangkau dalam pelayanan kesehatan? Mungkin bisa saya pencet ada.
Sudah sebaiknya lanjut untuk mengelompokkan ya. Jadi gimana teman-teman nih kira-kira yang dikelompokkan? Mana sama mana aja nih kira-kira? Sudahnya semuanya. Ya, semuanya ya. Cukup mudah sama lumayan mudah. Seperti ini atau ada yang mau diganti lagi? Apanya mungkin dipindah lagi, dikelompokkan lagi? Silahkan berpendapat, ya apa-apa. Seperti ini. Gimana teman-teman? Halo? Iya, jadiin satu semua. Oh, jadi satu semua. Baik. Baik. Kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Menurut yang Anda ketahui, program kesehatan apa yang dijalankan untuk mengurangi merokok di dalam rumah? Yang Anda ketahui, program kesehatan. Sudah jelas dengan pertanyaan saya? Baik. Baik, silakan diangkat jawabannya untuk ditunjukkan ke kamera. Baik, selanjutnya kita mengelompokkan jawaban kembali. Silakan, ada pendapat atau enggak yang ingin dikelompokkan? Halo? Semuanya kecuali kawasan bebas rokok. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Semuanya selain kawasan bebas rokok. Iya, setuju. Baik, Setuju. kita kelompokkan.
Sudah seperti ini? Setuju dengan pelompokan seperti ini? Setuju. Setuju. Baik, kita lanjutkan pertanyaan sebelumnya. Setelah itu. Apakah di daerah Anda ada peraturan mengenai larangan merokok di dalam rumah? Saya ulangi pertanyaan saya kembali. Apakah di daerah Anda ada peraturan mengenai larangan merokok di dalam rumah? Baik, tunjukkan jawaban ke kamera. Baik. Selanjutnya kita mengelompokkan kembali jawaban. Gimana teman-teman? Semua Ternyata kecuali jawabannya tidak tidak tahu. semua. Enggak, menurut aku yang sih tidak tahu itu beda. Oh gitu. Jadi gimana? Soalnya Yang lainnya? kalau tidak tahu itu kan berarti kita tidak tahu atau tidaknya peraturan itu kan. Kalau jawabannya tidak ada berarti kan udah jelas berarti tidak ada. Kalau tidak tahu kan berarti memang nggak tahu kalau ada peraturan atau enggak. Baik. Jadi bagaimana teman-teman? Tidak ada dikelompokkan sendiri, tidak tahu dikelompokkan sendiri. Apakah setuju semua? Setuju. Baik, berarti seperti ini setuju ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah peraturan mengenai merokok yang berlaku sudah efektif? Apabila tadi ada yang, oh maaf tadi tidak tahu ya. Maaf. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada yang pernah mengetahui peraturan mengenai merokok? Yang mungkin pernah tahu apa gitu tentang peraturan merokok. Nah, mengenai peraturan merokok itu apakah sudah berlaku secara efektif? Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Apakah peraturan mengenai merokok yang berlaku sudah efektif? Peraturan merokoknya mungkin yang pernah Anda tahu. Seperti itu. Silakan angkat jawaban ke kamera.
Baik, selanjutnya kita mengelompokkan jawaban kembali. Gimana teman-teman untuk mengelompokkan? Apakah ada pendapat dari teman-teman? Semua kecuali sudah kalau di kampus. Menurutku enggak. Baik. Menurutku belum, ya belum. Bukan berarti tidak loh ya, belum itu. Menurutku. Terus tidak tahu kan kayak tadi. Kalau tidak tahu bukan berarti tidak efektif atau udah efektif. Ya, gimana yang lainnya? Belum dibedakan dengan tidak tahu. Setuju. Setuju atau enggak? Setuju. Baik. Nah, yang kurang efektif dan tidak efektif disendirikan atau dikelompokkan dari dua kelompok ini? Kira-kira. Kurang efektif dan tidak efektif sendirikan ditambahin no. Oh, berarti 4 jawaban yang disendirikan? Hah? Atau gimana? Dikelompokkan seperti tidak ini? Tidak efektif. Oh, iya. Kalau aku gimana yang lainnya? Ya, setuju atau enggak yang lainnya? Setuju. Setuju. Baik. Selanjutnya, saya bertanya mengenai solusi. Jadi, menurut Anda, apakah solusi yang tepat dan efektif untuk menurunkan perilaku merokok di dalam rumah? Saya ulangi kembali pertanyaannya. Menurut Anda, apakah solusi yang tepat dan efektif untuk menurunkan perilaku merokok di dalam rumah? Silakan mengangkat jawaban yang diarahkan kamera. solusi untuk di dalam rumah kan? Iya. Untuk menurunkan perilaku merokok di dalam rumah. Perlu saya ulang lagi pertanyaannya? Enggak. Iya, oke. Baik, selanjutnya kita akan mengelompokkan jawaban kembali.
Gimana teman-teman? Untuk mengelompokkan ada yang berpendapat? Menegur sama Menegur sama menegur, melarang sama melarang. Menaikkan harga. Naikkan harga sama menaikkan harga. Mohon maaf untuk Mas Wiku kalau misalkan belum ada yang ingin disampaikan, di-mute dahulu. Makasih. Bagaimana nih? Apa ada yang dikelompokkan kembali? Apalagi kira-kira? Mengurangi kebiasaan sama cari aktivitas lain. Mengurangi kebiasaan dengan mencari aktivitas lain. Bagaimana yang lainnya, setuju? Ya, jadi mengurangi kebiasaan mencari aktivitas lain, melarang. Terus ini, untuk dua ini, menghentikan perilaku merokok dan membuat peraturan. Kira-kira gimana? Disendirikan atau ada yang jadiin satu? Menghentikan perilaku merokok dengan melarang kan sama aja menghentikan sama melarang. Baik. Setuju yang lainnya? Baik. Seperti ini, setuju? Setuju, baik. Pertanyaannya udah selesai, tapi saya tadi ada yang masih ini ya, ada yang ingin saya tanyakan di yang ini, nomor 12. Jadi kan ini, maaf, tadi kan ada yang kayak pertanyaannya merokok di dalam rumah, tapi pertanyaannya di sini sudah kalau di kampus, tapi yang ditanyakan kan mengenai di lingkungan rumah. Jadi kira-kira untuk jawaban ini perlu dimasukkan atau enggak ya teman-teman? Enggak dimasukkan. Enggak dimasukkan. Tidak. Gimana yang lainnya, setuju? Setuju. Setuju. Baik. Berarti dihilangkan ya. Nah, ini untuk nomor 3 tadi. Pertanyaannya mengenai apa tadi? Bentar. Pertanyaan mengenai pendapatnya. Laki-laki itu kelihatan gagah, kelihatan keren, itu kalau merokok. Nah, ini ada yang jawab setuju nih. Kira-kira siapa? Tadi siapa yang jawab setuju? Saya pengen tahu dong pendapatnya. Kenapa jawab setuju? Keluar orangnya. Oh, keluar. Dewa tadi kayaknya. Oh ya udah, nggak jadi saya tanyakan berarti. Udah, jadi ini jawaban-jawaban kita tadi. Selanjutnya kita ke sesi pembacaan dari hasil notulen. Silakan notulen untuk membacakan hasilnya. Bekti tadi ya. Saya akan bacakan hasil notulennya. Nah, pertanyaan nomor 1, faktor lingkungan apa yang menyebabkan ISPA? Itu ada polusi udara sama. Di polusi udara itu termasuk asap, rokok, sama kualitas udara itu. Untuk yang nomor 2, pertanyaannya, apa saja bahaya merokok yang ada di dalam rumah? Jawabannya ada 3 kelompok. Yang pertama sesaan nafas sama gangguan pernafasan. Selanjutnya ada kematian, lalu ada risiko untuk keluarga. Untuk pertanyaan yang nomor 3, apakah laki-laki yang keren itu harus merokok? Jawabannya rata-rata tidak setuju, tapi ada 1 orang yang setuju.
Untuk nomor 4, alasan merokok ada 6. Ada 5 kelompok ya. Ada kecanduan, ada habit, ada stres, ada pengen, sama pengaruh dari pergaulan atau meniru. Selanjutnya, dampak buruk bagi perokok pasif itu ada 2 pengelompokan ya. Ada penyakit pernafasan, itu termasuk kanker, asma, penyakit paru-paru. Lalu selanjutnya ada kematian. Untuk nomor 6, jika melihat orang yang merokok, itu bagaimana? Jawabannya ada 3 kelompok. Yang pertama merasa mengganggu kenyamanan. Yang kedua tidak sopan, kurang baik, tidak bijak. Selanjutnya egois sama nggak sayang keluarga. Nomor 7, apakah Anda merasa terganggu di dalam rumah? Jawabannya iya, sangat terganggu. Selanjutnya, jika melihat orang yang merokok, apa yang akan Anda lakukan? Ada 3 pengelompokan. Ada pergi, menjauh, menghindar, ada yang menegur atau mengingatkan, dan menunjukkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, akses informasi merokok di dalam rumah, apakah sudah dapat dijangkau di pelayan kesehatan? Jawabannya sudah dan cukup mudah. Selanjutnya, program kesehatan apa untuk mengurangi merokok di dalam rumah? Rata-rata tidak tahu. Dan ada jawaban kawasan bebas rokok. Selanjutnya, apakah di daerah Anda ada peraturan mengenai larangan merokok di dalam rumah? Jawabannya tidak tahu dan tidak ada. Lalu ada yang pernah tahu mengenai peraturan merokok dan apakah sudah berlaku secara efektif? Jawabannya belum. Kurang efektif dan tidak tahu. Untuk solusi yang tepat untuk menurunkan perilaku merokok di dalam rumah, ada melarang dan menghentikan perilaku merokok. Selanjutnya, menaikkan harga rokok. Ketiga, mengurangi kebiasaan dan cari aktivitas lain. Lalu menegur dan membuat peraturan. Udah. Baiklah, berarti diskusi kita telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan, dan mohon maaf sekali apabila mengganggu waktu kalian untuk melakukan kegiatan aktivitas lainnya yang seharusnya kalian lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita ada sesi foto dulu dari si dokumentasi. Foto dulu ya, teman-teman. Aku hitung ya. Udah siap semua. Ya. 1, 2, Farah nggak kelihatan. Kenapa? Ini bentar aku mau ambil bentar Kak gelap ya. Farah tidak kelihatan. Miranda gelap. Oh, diulangin lagi. 1 kali lagi. Kamu hilang. Kamu masih keluar bentar. 1, 2, 3.